Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Walter Gideon, guru matematika kalian dari SMK Tridaya. Jumpa lagi di pembelajaran MGMP Matematika Jakarta Timur 2. Pada kesempatan kali ini, pertemuan ketiga pada materi bilangan pangkat, akar, dan logaritma, kita masuk kepada logaritma. Nah, mungkin di sini anak-anak baru pertama kali ya ketemu dengan logaritma. Yang sebelumnya bilangan pangkat dan akar, yang saya yakin juga anak-anak sudah pernah ketemu di SMP, tapi kali ini agak berbeda, yaitu logaritma. Tapi tidak perlu khawatir karena sebenarnya prinsipnya logaritma itu sangat sederhana. Yang penting kita dapat memahami tentang bilangan berpangkat. Ya, perhatikan slide berikut. Untuk logaritma, ya, ada bilangan pokok sama nih, persis nih kayak bilangan pangkat. Ada bilangan pokoknya, terus ada bilangan numerisnya, ada pangkatnya untuk eksponennya. Nah, coba perhatikan bentuk berikut. A pangkat Y ya, sama dengan X. Kalau misalkan di pangkat-pangkatan kita melihat seperti ini. Nah, kalau bentuk A pangkat Y sama dengan X, kita terjemahkan kepada bentuk logaritma, maka akan menghasilkan A log X sama dengan Y. Nah, anak-anak gak usah bingung, ini dua nilai yang sama persis, hanya saja penggunaannya yang pertama ditulis dalam bahasa perpangkatan, yang kedua digunakan dalam bahasa logaritma. Jadi kalau misalnya saya ubah bentuknya biar kita gampang ya, 2 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 8. Nah, kalau di dalam logaritma, anak-anak bisa tulis seperti ini. Ya, 2 log 8 itu hasilnya adalah 3. Ini dua nilai yang sama. 2 log 8 sama dengan 3 itu sama aja 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Gitu ya cara menulisnya ya. Nah, sebenarnya untuk menghitung 2 log 8 itu cara dalam logaritma kita bisa menggunakan seperti ini. 2 log 8-nya ini kita ubah dulu dalam basis 2. Biar apa? Biar kita ketemu ini. Nah, basisnya sekarang jadi naik nih, di atas nih. Kalau yang pangkat itu basisnya di bawah, kalau dalam logaritma basisnya menjadi di atas. Nah, sehingga 8 ini harus kamu ubah menjadi basis 2. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Terus untuk perhitungan logaritma, sifat 2 pangkat 3, pangkat 3-nya bisa pindahin ke depan. Nah, ini bisa dipindahin ke depan nih dalam logaritma, bisa pindahin ke sini. Sehingga menjadi 3 dikali. Nah, ini 3-nya dikali nih. Sisanya tinggal 2 log 2. Pangkat 3-nya kemana? Udah pindah ke depan. Nah, untuk logaritma, ini 3 dikali 2 log 2 itu hasilnya adalah 1. Nah, anak-anak ingat aja nih, kalau basisnya udah sama persis nih sama numerisnya, ini hasilnya 1. Gampangnya gitu. Ya, sehingga 3 kali 1 nilainya adalah 3. Inilah nilainya. Tuh. Jadi 2 log 8 itu hasilnya 3. Kalau di dalam pangkat-pangkatan kita lihat gini, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kira-kira gitu untuk logaritma. Nah, ada beberapa aturan dalam logaritma. Kalau dia tidak ada bilangan pokoknya nggak ditulis, ya bilangan pokoknya itu nggak ditulis, kayak contohnya ini 2 log 8. Nah, ini kan ada bilangan pokoknya nih, mana? Tuh 2. Tapi kalau cuma ditulis log doang, log A gini, ini nggak ada nih sama sekali nih, nggak ada basisnya. Nah, ini kita sepakat dalam logaritma itu bilangan pokoknya adalah 10. Ya, bilangan pokoknya adalah 10.
10. Jadi kalau misalnya kita tulis kayak gini, log 10. Ini artinya kalau nggak ada tulisan gini, ini artinya 10 nih. Kalau nggak ditulis ya. Jadi anak-anak harus tahu kalau misalnya nggak ada tulisan basisnya, ini kita sepakat ini artinya basis 10. Dimana hasilnya adalah, nah ini kan bisa nggak cepat? Kalau 2 log 8 hasilnya 3. Kalau 10 log 10 hasilnya, nah gampangnya gini. 2 log 8, 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat berapa sih menjadi 8 gitu kan hasilnya nih. Ya, ini juga sama nih berarti. 10 pangkat berapa hasilnya 10. 10 pangkat berapa hasilnya 10? 1. Ini berarti hasilnya adalah 1. Nah, jadi kalau dilanjutin log 100. Log 100 hasilnya berapa? Ingat, kalau nggak ada pangkat, nggak ada bilangan pokok, ini kita sepakat hasilnya bilangan pokoknya adalah 10. Berarti kalau log 100 aja kita tulis, maka hasilnya adalah 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? 2. Jadi log 100 adalah 2. Log 1000 adalah 3. Kenapa begitu? Silahkan anak-anak cari tahu. Dari internet boleh, dari buku boleh, dari kalkulator juga boleh. Nah sekarang anak-anak udah bisa nih cara gunain kalkulator. Kalau sebelumnya anak-anak sampai nggak bisa tidur, nih apa sih maksudnya log ini di kalkulator? Kadang-kadang kalau di kalkulator itu, kalkulator yang saintifik ya, ada pencetan nih namanya log. Ada tombol tuh namanya log tuh. Ini buat apa sih? Nah sekarang anak-anak sudah tahu maksudnya tombol dari log itu apa. Ya ingat, kalau log doang ditulis berarti artinya itu pangkat-pangkatan 10 atau basis 10. Baik, untuk lebih mengenalnya, perhatikan sifat-sifat logaritma berikut ini. Yang pertama, A log 1 itu sama dengan 0. Ini kalau di dalam pangkat nulisnya gini, A pangkat 0 ya, A pangkat 0 itu hasilnya 1 ya. Sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kenapa sih bilangan basis pokoknya pangkat 0 semuanya bernilai 1. Nah selanjutnya yang kedua juga sama nih. Kalau di dalam pangkat kita menulisnya seperti ini, A ya, A yang ini basisnya pangkat 1 itu nilainya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga di dalam logaritma kita tulis A log A itu nilainya 1. Atau yang sebelumnya kalau anak-anak perhatikan tadi, kenapa kita tulis 2 log 2. Ini nilainya tadi 1 ya. Gitu. Ya, karena makanya kita tetap kalau bisa basisnya ini sama dengan numerusnya. Disamakan, biar apa? Biar bisa dicoret. Sebenarnya gitu. Coret itu bukan hilang artinya, tapi nilainya 1. Oke. Lanjut. A log P sama dengan P. Nah, ini yang tadi nih yang kita sama-sama kerjakan. A log P tadi kan kalau yang sebelumnya 2 log 2 pangkat 3. Ini P-nya ya, 3-nya bisa taruh ke depan. Jadi hasilnya tinggal 3 dikali 2 log 2. Ini coret 1. Hasilnya adalah 3 atau P-nya ini. Jadi A log A pangkat P, ini hasilnya ya P-nya ini. Ya, P-nya pindah ke depan, A log A-nya itu bisa dicoret. Sekarang A log P kali Q itu hasilnya adalah A log P. A log P kali Q ini sebenarnya begini nih. P kali Q. Nah, gitu. Itu hasilnya ada A log P tambah A log Q. Ini kita dapat dari hasil pangkat-pangkatan. Masih ingat nggak? A pangkat P dikali A pangkat Q
Ini hasilnya A pangkat P tambah Q. Gitu ya. Nah, ini. Jadi tambah-tambahannya di sini A log P ditambah A log Q. Gitu. Ya. Nah, pengurangan juga sama nih, A log P per Q. Berarti kan kalau pengurangan gini nih, A pangkat P per A pangkat Q. Ini A pangkat P kurang Q. Jadi pengurangan jadi kayak gini. Nah, kalau di dalam logaritma, ingat ya, ini masih dalam kurung nih, jangan lupa nih. Ini kurang-kurungnya nih. Jadi kalau ada A log P per Q, ini sama aja A log P dikurangin A log Q. Kalau dia tambah, kalau dia perkalian, A log P kali Q, A log P tambah A log Q. Nah, terus selanjutnya, A log P pangkat M sama dengan M A log P. Nah, untuk yang bawah, untuk yang ini, sebenarnya itu perpanjangan dari sifat yang nomor 3 ini. Ini perpanjangan dari sini. Nah, bedanya kalau yang nomor 3, ini basisnya sama nih, A log A. Kalau A log A kan bisa dicoret. Ya, 1 itu artinya. Nah, gimana sekarang kalau beda basis sama numerisnya? Ini A, yang ini P. Maka tetap ditulis dia. M-nya bisa pindah ke depan, pindah ke sana, pindah ke sama, tapi masih menyisakan A log P. Jadi kalau ada 2, pakai contoh ya, log 3 pangkat 5 lah gitu misalnya. Ini sama dengan 5-nya bisa pindah ke depan, 5 kali. Ya, pokoknya kalau ada pangkat bisa pindah ke depan. 5 kali 2 log 3. Ini masih disisakan 2 sama 3-nya. Kenapa 2 sama 3 menyisakan? Karena beda basisnya. Yang ini 2, yang ini 3. Kalau sebelumnya kan A sama A bisa coret. Kalau ini nggak bisa dicoret nih, 2 log 3. Nggak bisa dicoret tuh. Nah, selanjutnya untuk yang pangkatnya double, basisnya ada pangkatnya, numerisnya pun juga ada pangkatnya. Perhatikan untuk yang sifat selanjutnya nih. Yang ini. A pangkat N, nah ini basisnya juga ada pangkatnya nih. Log P pangkat M. Anak-anak nulisnya juga harus hati-hati ya. A-nya nih agak naik nih. Nggak sejajar sama P-nya nih. Nggak sejajar sama sini, tapi agak naik dikit dia. Agak naik ke atas. Yang menandakan dia itu basisnya. Ya. Nah, kalau begini, ini ada pangkatnya, terus basisnya juga ada pangkatnya. Ini bisa pindah ke depan semuanya. Sama persis kayak tadi, bisa pindah ke depan, cuman ada aturannya nih. Nah, yang harus anak-anak ingat, pokoknya kalau yang di numerisnya ada pangkatnya, M-nya duluan, yang di sini duluan nih, pangkatnya yang di sini duluan. Per pangkat yang di sini. N dikali. Ini ngomong-ngomong M ya. Nah, ini sejajar nih. Baru sisain tinggal A log P. Gitu. Pakai contoh. 4 log 8. Nah, 4 log 8 ini kita bisa jadiin 2 pangkat 2. Terus log 8-nya, 8-nya bisa jadi 2 pangkat 3. Sehingga ingat yang ininya duluan, yang belakangnya duluan, ininya duluan yang diubah. Yang taruh ke depan berarti 3 per baru pangkat yang basisnya 2 per 2 kali sisanya tinggal 2 yang sini sama 2 yang bawah sini. 2 log 2. Nah, berdasarkan sifat dari logaritma, kalau 2 log 2 udah sama nih, coret ini 1 nih. Sehingga 4 log 8 itu nilainya adalah 3 per 2. Ya kali 1, cuman ya itu juga ya, bilangan itu sendiri. 3 per 2. Oke? Oke, gampang. Lanjut. Kita lanjut nih ya. Mungkin ada yang hilang, cuman kita yakin lah anak-anak dapat poinnya. Oke, untuk perkalian ini bisa diurutkan. Yang pertama 2 log 3, kalau misalnya langsung coret sama 5 ini nggak bisa nih. Tapi kita bisa pindahkan dulu ke depan. 2 log 3, terus di sini jadi 3 log 5.
Terus yang terakhir 5 log 2. Ini jadi belakang. Nah, di sini baru bisa coret log 3, log 3. Terus log 5 sama 5. Sehingga sisanya tinggal 2 log 2 log 2. Hasilnya adalah 1. Gitu. Oke. Yang terakhir A log P. Nah, ini yang selanjutnya. Ini yang terakhir A log P. A log P ini kita bisa ubah nih. A log P ini bebas nih anak-anak nih. Ini sebenarnya log bawahnya, ya, log bawahnya per. Suka berubah sendiri dia. Log bawahnya per log P dulu per log atasnya, log A. Yang P dulu baru per A. Terus untuk basisnya ini anak-anak bebas. Ya, kalau dia M, dia juga harus M. Bebas tapi syaratnya harus sama. Kalau dia M, atasnya juga M. Kalau dia N, atasnya N. Jadi, kapan kita menggunakannya itu tergantung dari soalnya. Nanti kita sambil latihan ya, biar anak-anak bisa paham. Baik, kita latihan biar enak, biar gampang lah kamu memahami tentang logaritma. Oke, seperti biasa saya akan kerjakan nomor-nomor pilihan saja. Nanti sisanya anak-anak yang mengerjakan. Dan jangan lupa slide-nya dilihat lagi karena masih banyak latihan untuk logaritmanya. Ya, dan kebetulan slide-nya itu paling banyak latihan logaritma. Oke, yang pertama kita mau kerjakan soal nomor 2. 3 log 24. Yang nomor 2 ya. 3 log 24 dikurangin 3 log 8 dikurangin 3 log 9. Baik, untuk soal seperti ini sebenarnya anak-anak bisa menggunakan sifat logaritma yang bagi-bagian tadi ya. Yang pertama, 3 log 24. Nah, ini kan kalau nggak ada apa-apa sebenarnya positif ya. Gampangnya kalau dia positif taruh aja di atas. Ya, taruh di atas. Yang pertama, karena dia positif dan semua basisnya sama-sama 3. Karena 3 semua, kita bisa jadiin 3 log. Nah, kita jadiin 1 deh. Karena ada negatifnya, ada yang minus, maka kita buat per. Yang atas itu anak-anak tulis yang depannya itu positif semua. Kebetulan yang positif tuh hanya yang ini ya, plus 24 plus 3 log 24. Sisanya apa? Ya negatif 3 log 8, negatif 3 log 9. Berarti yang atas itu hanya yang positif ya, 24 aja. Nah, 8 sama 9 kemana? Ya taruh bawah. 8 terus jangan lupa 9. Pokoknya yang negatif-negatif taruh bawah. Gitu ya. Coret 3 ya, coret 3 di sini. Berarti 3 log 1 per 3. Hasilnya berapa? Oke, berarti kita harus samakan dulu basisnya 3. 3 pangkat berapa sih kalau sepertiga? Pangkat min 1. Ya. Saya harap anak-anak jangan sampai lupa itu tentang pangkat-pangkatnya. Kenapa sepertiga menjadi 3 pangkat min 1? Dengan sifat logaritma berarti min 1-nya bisa pindah ke depan. Jadi min 1 dikali 3 log 3 log 3 coret jadi 1. Sehingga hasilnya adalah min 1. Baik, selanjutnya kita kerjakan nomor 5. Nomor 5, 4 log 8 ditambah 27 log 9. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan sifat logaritma. 4 itu bisa kita ubah menjadi
pangkat 2. 8 itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 3. 27 juga sama, bisa diubah menjadi 3 pangkat 3. 9, 9 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Biar apa sih? Biar nanti basis sama numerusnya sama. Nah, berdasarkan sifat logaritma, ini bisa keluar nih semua nih. Ingat, yang pertama pangkat yang ini dulu, 3 per. Baru pangkat yang atasnya, 2. Sisanya tinggal 2 log 2. Nah, untuk yang kedua, ingat ini dulu ya, 2 per 3. Sisanya tinggal 3 log 3. Ini coret 1. 2 log 2, coret lagi 1. Jadi sisanya tinggal 3 per 2 kali 1, ya 3 per 2, sama 2 per 3 kali 1, ya 2 per 3. Berapa ini? 9, ini 4, 2 kali 3, 6. 9 tambah 4 per 6, 13 per 6. Ini hasilnya. Baik, selanjutnya kita kerjakan nomor 7. Nomor 7. Tadi nomor 5, sekarang nomor 7 ya. Kita kerjakan nomor 7. Coba perhatikan, yang diketahui adalah 2 log 3. Itu katanya adalah M. Terus 2 log 5. Ini N. Nah, satu lagi yang sebenarnya tidak perlu kita tulis, tapi wajib kita tahu adalah basis itu sendiri. 2 log 2 sama dengan 1. Ya, jadi ngomong-ngomong, anak-anak dengan menggunakan sifat logaritma, 2 log 3 sama dengan M, ini anak-anak juga harus tahu nih, 2 log pangkat-pangkat dari 3. 2 log 9 itu 3 kuadrat. 3 pangkat 2 artinya ya 2M. Ya, 2 log 27, 3 pangkat 3, ya artinya 3M. Dan seterusnya, ini pun juga dan seterusnya, ini pun juga dan seterusnya, pangkat-pangkatnya. Tinggal dikaliin aja nilainya. Oke, berarti dari situ kita bisa menghitung yang ditanya. Yang ditanya apa sih? 2 log 90. 2 log 90. Basisnya ada sama nih, 2, 2, 2 yang diketahui. Terus yang ditanya juga basisnya 2. Ya udah, kita sekarang hanya peduliin tentang 90-nya. Gimana caranya? 90-nya ini harus dipecah. Dipecah seperti apa? Dipecah dengan cara perkalian atau pembagian, di mana kita punya angka 3, 5, dan 2. Nah, 90 itu kira-kira perkalian dan pembagian angka 3, 5, dan 2 itu berapa? Di sini dituntut kreatif ya, anak-anak ya. Oke, 90 itu 9 kali 10. 9 itu adalah 3 kuadrat. Berarti ya ini 3 kuadrat 9. Dikali berapa? 5 kali 2. 5 kali 2 kan 10 ya. Pecahannya seperti itu. Jadi 90 ini kita harus pecahin seperti ini. Ya, seperti yang diketahui di soalnya 3, 5, dan 2. Di 3, 5, dan 2. Ya, nggak boleh beda. Kalau nggak, nanti kita nggak bisa menghubungkan. Jadi sebenarnya soal dengan tipe seperti ini, kita nggak mau hitung hasilnya berapa dari 2 log 90. Tapi kita membandingkan hasilnya dari yang diketahui, yaitu M, N, dan 1 ini. Nah, sekarang kita bisa pecah nih. Dengan menggunakan sifat dari logaritma, maka kita bisa pecah seperti ini. Ingat, kalau dia kali menjadi tambah ya. 2 log 5 ditambah 2 log 2. Nah, ini pecahinnya. Sehingga kita dapat, ingat tadi 2 log 3 adalah M, kalau 3 pangkat 2 adalah 2M. Lihat aja ininya, pangkatnya. Kalau dia 2 ya 2M, kalau dia 3 ya 3M. Terus 2 log 5 itu tadi berapa? 2 log 5? N tambah N. Terus tambah 1. Hasilnya adalah 2M tambah N tambah 1. Ingat sekali lagi, soal tipe ini tidak mencari nilai dari 2 log 90, tapi menghubungkan dari nilai yang sudah didapat di soal.
Baik, selanjutnya kita mau kerjakan nomor 8. Kita kerjakan nomor 8. Coba perhatikan yang diketahui ini agak beda nih sama nomor 7. Tapi prinsipnya sama. Kita mau menghubungkan nilai yang dicari dengan yang diketahui. Yang diketahui apa sih? Ya A ini, yaitu 2 log 5. Terus B ini, yaitu 5 log 3. Jadi nomor 8 yang diketahui adalah 2 log 5. Itu nilainya adalah A. Terus 5 log 3 itu nilainya adalah B. Nah, coba perhatikan. Di sini dua basis yang berbeda, yang satu 2, yang satu 5. Tapi yang satu ini 2 log 5, ada 5-nya. Yang satu lagi 5 log 2, tapi nggak ada 2-nya. Berarti yang bisa kita ubah adalah yang pertama. Diubah menjadi apa? Menjadi 5 log 2. Nah, berdasarkan dari sifat logaritma, kalau dibalik, anak-anak gini aja nih, kalau dibalik, ini pun juga hasilnya juga dibalik. Dibaliknya jadi berapa? Ya jadi inverse-nya, 1 per A. Gitu ya. Kalau dibalik-balik, ya tinggal dibalik aja ininya. Jadi kalau misalkan A log B itu sama dengan C, maka kalau dibalik B log A itu sama dengan 1 per C. Gitu aja. Ya, ini sifatnya nih. Ya, anak-anak harus tahu juga nih. Oke, berarti kita sudah punya basis sama nih, 5, 5, dan satu lagi yang wajib anak-anak tahu adalah satu lagi ya, 5 log 5. Nilainya adalah 1. Nah, yang ditanya adalah 15 log 20. Yang ditanya adalah 15 log 20. Nah, ini berbeda lagi nih. Tadi kan yang diketahui basisnya 5. Ternyata yang ini yang ditanya 15. Baru kita pakai sifat yang log 20. Ya, log bawahnya per log atasnya, log 15. Yang tadi ada tuh sifatnya. Nah, terus ingat sekali lagi, ini bebas, anak-anak bisa ubah basisnya ini. Basisnya ini bisa diubah berapa aja, yang penting dia sama. Nah, ngubahnya itu tergantung dari soal yang tadi saya bilang. Karena soalnya adalah 5, 5, 5, basisnya 5, maka kita tulis basisnya 5. Nah, dengan demikian kita bisa menggunakan seperti persis kayak menyelesaikan soal nomor 7. Berarti 5 log 20, 20-nya harus kita ubah. Kita harus pecah nih menjadi 2, 3, dan 5. Berarti untuk yang 20, saya taruh sini ya. Yang 20 ini saya pecah menjadi 20 itu berapa sih? 4 kali 5 ya. Kita punya 2, 3, sama 5. Ya, 4 kali 5, 4 itu adalah 2 kuadrat. Kali 5, ini nilai 20 nih, 4 kali 5. Kenapa 2 sama 5? Karena diketahuinya yang kita dapat adalah 2, 3, dan 5. Nggak boleh jauh-jauh dari sini. Nggak boleh jauh-jauh, nggak boleh beda malah. Ya, per 15. 15 itu berapa? Ya, 5 kali 3 ya. 5 kali 3. Oke, berarti ini 5 log 2 pangkat 2. Terus 5 log 5 per 5 log 5. Nah, ini maaf, ditambah ini. Ditambah 5 log 3. 5 log 2 pangkat 2. 2 itu tadi kan 5 pangkat 2 kan 1 per A. Jadi kalau ininya 2 ya 2 kali 1 per A ya 2 per A. Ditambah 5 log 5. 1 per 5 log 5 tadi 1. Ditambah 5 log 3 itu adalah B. Sebenarnya sampai sini jawabannya nih. Cuman biasanya nih agak nggak boleh begini. Kenapa nggak boleh? Coba anak-anak perhatiin deh. Ini kan modelnya pecahan ya, ada pernya ya. Terus dalam pembilangnya juga ada pernya nih, 2 per.
Nggak boleh pecahan ada pecahannya lagi, nggak boleh. Jadi harus dipecah, harus dijadiin satu aja pecahannya. Berarti gimana caranya? Ya kali aja penyebutnya. Ini penyebutnya apa sih yang harus dihilangin? A ya. Berarti atasnya kali A, bawahnya juga kali A. Sehingga menjadi 2 per A tambah 1 per 1 tambah B. Ini sama-sama dikalikan dengan A per A. Biar apa? Biar hilang ini. Jadi 2 per A kali A ditambah 1 kali A. Ya, dua-duanya harus kali A ya. Yang bawahnya juga sama nih, dua-duanya juga harus kali A. 1 kali A tambah B kali A. Ini hasilnya A coret-coret, 1 tambah A, 1 kali A, berarti 2 tambah A per yang ini A tambah A kali B, AB. Itu hasilnya. Gitu. Nah. Baik, itu saja untuk pertemuan kita yang ketiga kali ini. Jangan lupa untuk melihat semua isi materi dari PowerPoint. Di situ banyak latihan-latihan tentang logaritma sampai ke latihan senam PTN, SBMPTN. Silakan anak-anak mengerjakan dan jangan sungkan-sungkan untuk selalu bertanya dan selalu mencari sumber-sumber lain dari internet atau dari buku. Ya, yang penting kalian semangat untuk belajar, semangat untuk tetap berusaha walaupun kita tidak bertemu. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi anak-anak. Ciao.